Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillah ila hadrat Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajma'in. Thumma ususul ila arwahi alaimatil arba'atil mujtahidin muqallidin fi din wal ulama'i rasyidin wal qur'an mukhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa khususan lil habib Ahmad ya ya syekh ya tamrid wa syekh ya jizal abidin subhanahu wa syekh ya وصلي وبرهي وعلى سلسلة والآخر دعوة شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Udah 45 menit ngaji kita. Enggak berasa ya? Saya yang berasa. Situ tinggal duduk doang menyengir. Nah, karena boleh buka itu, ya, boleh buka. Kita pindah ke fikih. Ngaji kita bukan target. Tujuan ngaji kita supaya paham. Ya, kalau ngejar target apa mau kemana? Mau ngapain? Kalau nggak paham, yang penting paham. Satu tadi pelajaran pertama, mulai sekarang banyakin baca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir yang utama. Salah satu zikir yang afdal itu adalah kalau kita banyak maka sama saja kita telah menanam pohon kurma di surga, pohon di surga. Kayak gitu. Kemarin Imam Ghazali bilang, balik lagi, ya. Kalau kamu pengen sholat, jaga 3 hal supaya sholatnya benar. Apa aja itu? Menyempurnakan wudhu, memperbanyak doa selama melaksanakan sholat, kemudian berusaha menghadirkan sholat di dalam hati. Penjelasannya udah saya bahas, nggak mungkin saya bahas lagi. Kemudian dari rumah usahain apa? Wudhu. Karena orang yang wudhu dari rumah ditulis baginya 1 kebaikan, diangkat derajatnya 1 derajat, dihapus dosanya 1 kesalahan. Ya, semakin jauh rumahnya ke masjid, maka semakin banyak pahalanya. Nah, kayaknya mau pindah ini ntar nih. Mau pindah. Dia mau berpahala ini kok tambahannya. Kemudian, ini kemarin ada yang kelewat nih. Kalau habis wudhu kita disunnahkan apa? Sebelum sholat, doa dulu. Doa. Ada yang hafal doa wudhu? Bapak sering wudhu? Masa sembahyang kagak wudhu? Wudhu kan? Ada doanya tuh kalau habis wudhu. Apa? Keutamaannya jangan main-main. Orang yang berwudhu dengan sempurna, kemudian dia membaca doa dengan penuh keyakinan, maka pintu surga yang 8 Allah bukakan bagi dia, dan dia bebas masuk lewat pintu mana aja yang dia mau. Cukup dengan apa tadi? Nah, tapi jangan habis gitu, gue udah masuk surga sih, gue sembayangnya kagak jadi lah, sembayang kagak jadi. Masa baca doa wudhu doang dia kagak sembayang? Habis itu sembayang, maksudnya apa? Belum sembayang nih, belum nih. Baru baca doa wudhunya aja, pintu surga yang 8 Allah buka. Kemudian bebas dia masuk kemana aja, lewat pintu yang mana aja yang dia mau. Ada yang hafal? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau ditulis apa mau lewatin aja? Ditulis mana pulpennya? Tuh kan nengok dah. Saya menanya Bapak, pulpennya mana? Ngapain nengok orang? Minta mau Ustaz tuh, nanti minta mau Ustaznya. Jadi itu sebenarnya tiga doa itu ya. Yang pertama apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu hadis dari Imam Bukhari. Kemudian ditambahkan lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu hadis At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga tadi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu adalah hadis Imam Daruqutni. Jadi 3 tuh digabungkan jadi 1. Ini bisa Bapak cek dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah 'alal Adhkari An-Nawawiyah. Ya, kitab Al-Adhkar, Syarah Al-Adhkar Imam Nawawi. Cukup di antara 3 ini aja nih, cukup nih. Kira-kira yang hafal yang mana? Masa nggak hafal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Baca itu utamanya tadi ya. Pintu surga yang 8 dibuka oleh Allah, kita bebas masuk lewat pintu yang mana aja yang kita mau. Masya Allah. Inilah keutamaan umatnya Rasulullah SAW. Kemudian habis itu barulah kita melakukan sholat sunat wudu yang kemarin kan. Apa sholat sunat wudu keutamanya kemarin? Masuk surga, kan ada di situ Pak. Hadis riwayat Muslim tuh, masuk surga. Kemudian meniru kebiasaan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu kebiasaannya habis wudu pasti sholat. Akhirnya beliau memperoleh karomah, keutamaan. Apa karomahnya? Sayyidina Bilal masih hidup, tapi sendalnya udah di surga, kedengeran jalan telapak, jalan sendalnya tuh kedengeran. Orangnya masih di dunia, Sayyidina Bilalnya, sendalnya udah di mana? Udah di surga duluan. Ntar kalau kita biasa ngelakuin ini, ketemu malaikat Ridwan lagi, pura-pura budak lagi, ya, Bang. Jadi begitu kita masuk surga, lu mau kemana? Kita bilang apa? Mau ngambil sendal. Paham? Yang pertama apa tadi? Mau ngeliat kebun. Banyak banget alasan udah kita ada nih. Mau ngeliat kebun. Oh, kagak bisa. Ya udah. Mau ngambil sendal. Kalau emang udah males banget, ngabdi ke ustad-ustad nih, tentengin sendalnya. Ntar begitu kiai kita udah masuk duluan, kan nyeker. Ya kan? Kan sendalnya apa kita kan? Begitu tanya, lu mau kemana? Tuh guru gua no. Nyeker sendalnya sama gua. Gua masuk dulu ya. Gitu. Emang umatnya Rasulullah, Masya Allah luar biasa. Ya, kemudian niat sholat sunat wudu. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatal wudu'i lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat wudu. Ini paham nih? Saya ulang sekali, paham gak nih? Jangan sampai sia-sia, sayang, saya capek-capek nih. Baru nyampe 5:30 barusan. Belum mandi belum? Karena saya cinta. Biarin dah, saya mbak. Ya. Jadi saya niat sholat sunat wudu. Ini banyak yang nanti kita bahas. Kalau nanti kita mau diskusi panjang soal niat, nanti kita bahas. Di niat kan kita bikin runtut nanti kan ini. Ya kan? Ini belum nih, baru mukadimah doang nih. Ya, ntar kita bahas pas niat. Kemudian baca surah 2 rakaat jumlahnya. Apa yang dibaca? Surat kesayangan kita. Surat apa itu? Ya qul. Apa? Qul ya dan qul hu. Kemudian begitu kita masuk masjid, usahakan apa? Masuk kaki, dan ini apa nih? Sholat sunat wudu bisa gugur dengan sholat fardu. Kita masuk nih ke masjid, ternyata sholat fardu sudah dimulai. Kalau kita sholat sunat wudu, kemudian tahiyatul masjid dulu, keburu nggak? Nggak keburu. Maka sholat wudu kita, sholat tahiyatul masjid kita bisa gugur dengan sholat fardunya. Nanti kita bahas di belakang. Ini supaya Bapak kerjain ini yang begini-begini ya. Nanti pada tempatnya. Kemudian batas waktu mengerjakan sholat sunat wudu, batasnya itu sampai air wudunya kering. Jadi kalau badan kita masih basah dengan air wudu, kita udah mau kemana-kemana juga masih disunnahkan mengerjakan sholat sunat wudu. Tapi kalau udah kering, gugur sudah ke sunnahannya. Kemudian kalau begitu apa hukumnya mengeringkan anggota tubuh, mengeringkan air wudu di anggota tubuh? Kita lap, kita basuh. Kemarin udah kita bahas tuh. Hukumnya apa? Di situ dijelaskan. Madzhab Syafi'i makruh tanpa udur. Kalau ada udur, kedinginan, ada luka misalkan, nah itu namanya ada udur, ada alasan, maka tidak makruh. Tapi kalau nggak dingin, nggak ada apa-apaan, dia lap habis wudu, maka makruh. Kenapa? Menghilangkan atharul ibadah. Kita lap nih bekas wudu kita nih, air yang masih basah di badan kita nih, kita lap, itu bisa menghilangkan bekas ibadah. Karena nanti di hari kiamat Rasulullah bisa mengenali umat-umatnya adalah wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, karena tubuhnya itu terkena air apa? Air wudu. Lah kalau dilap udah jadi 5 watt, udah cakep banget kayak begitu tuh. Jadi kedap-kedip dah, ini umat gua apa bukan ya? Ini umat gara-gara diapain? Dilap. Tapi dalam mazhab Imam Maliki dihukumi tidak makruh. Paham ya?
Kemudian masuk masjid dalam keadaan tidak wudu, itu makruh. Ada yang udah batal wudu nih? Ada nih pasti nih yang udah batal wudu. Diam di masjid, makruh hukumnya. Tebus. Dengan apa tebusannya? Membaca zikir. Apa zikirnya? Zikir rotib yang kedua yang barusan. Apaan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Itu tebusannya. Berapa kali? 4 kali. Yang batal nih, tebus. Karena makruh duduk di sini tanpa wudu. Membaca al-baqiyatus sholihat berapa kali? 4 kali. Kemudian membaca doa menuju masjid. Udah ada yang hafal? Udah ditempel belum kemarin saya kasih? Kemarin kan saya kasih itu yang kecil. Belum ditempel. Dikemanain itu? Lah, udah. Nah ini, Masya Allah, udah saya ngajain, saya printin sampai berapa puluh itu. Udah tinggal nempel doang di pintu. Jadi maksudnya apa? Bapak tempel di pintu rumah luar. Begitu Bapak mau ke masjid, baca. Baru jalan ke masjid. Sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali, lama-lama apal. Ini mah lama-lama hilang. Dibang sebulan saya kasih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadha fa inni lam akhrud asharan wala bataran wala riya'an wala sum'ah kharajtu tiqa'a sakhatik wa ibtiqa'a mardatik as'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kan ada di situ. Ada tuh nomor 11. Itu saya kasih Pak, bukan buat pajangan. Itu dikasih buat kita belajar ini supaya ada pegangannya. Nomor 11. Ada di situ? Ayo baca. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'ah kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik wa as'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Itu tulis lagi. Kalau nggak di print lagi, dipotong, tempelin di pintu. Keutamaannya apa? Orang yang membaca doa ini berangkat menuju masjid akan dimohonkan ampunan oleh 70.000 malaikat. Kan udah saya bilang 70.000 malaikat banyak apa dikit? Satu aja mintain ampunan buat kita udah canggih. Apalagi ini 70.000. Bukan cuma itu, apa dia akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca doa barusan akan dipandang oleh Allah. Nomor 12, lihat. Apa keutamaan dipandang oleh Allah? Apa di situ? Bayangin, orang yang dipandang oleh Allah tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum bayang, kita belum. Baru baca doa doang. Itu tuh, jangan sampai hilang. Udah kebangkatan banget ya. Kalau hilang lagi udah kebangkatan banget. Saya kanji udah, saya kagak printin lagi udah. Ini kira-kira hilang apa kagak nih? Ini mau disimpan di sini, nanti dipegang lagi. Ini soalnya kita per tema itu saya kasih itu. Ini Pak, saya sengaja bikin kitab fikih khusus buat Bapak supaya Bapak gampang. Ibadah ke masjid itu ada tuntunannya tuh dari awal sampai akhir. Itu tadi tuh, baca yang ada di situ semuanya. Jadi Bapak mau ke masjid apa dulu ya? Oh ini dulu, oh ini dulu, oh ini. Itu tuh tadi tuh, saya tuntun. Sebab ini di kitab-kitab pada mencar. Saya ambil ini jauh-jauh nih. Jauh-jauh yang pada mencar saya ambil, saya gabungin jadi satu. Ini belum ada nih, belum ada. Kitab begini belum ada. Karena saya sayang sama bapak-bapak ini. Dihilangin. Ampun umatnya Rasulullah dah. Kemudian apa? Doa masuk dan keluar masjid. Apa doa masuk masjid? Baca. Kanda, nanti tulis ya di pintu masjid ya. Insya Allah juga orang bergairah. Tulis apa namanya, stiker ya, buat masuk dan buat keluarnya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan untuk hamba pintu rahmatmu. Bapak, kita masuk surga bukan karena amal kita masuk surga semata-mata karena rahmatnya Allah. Begitu masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu rahmatmu. Mahal itu. Kemudian begitu keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah hamba meminta karunia-Mu, ya Allah minta karunia, kayak gitu. Kemudian nomor 14, ini pembahasan baru. Setelah Bapak masuk doa menuju masjid, begitu nginjak masjid, buru-buru Bapak niat
i'tikaf. Ah, di situ ada nggak keterangannya? Di buku tadi barusan ada nggak? Ada ya? Buru-buru apa? Niat i'tikaf. Tahu keutamaannya apa? Udah pernah saya bahas? Ada keutamaannya situ ada? Minta satu ada nggak? Udah ini aja deh. Keutamaannya apa? Orang yang beriktikaf 1 hari mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridhonya Allah, maka Allah jauhkan dirinya dari neraka 3 parit, 3 lubang. Allah jauhkan seseorang yang niat iktikaf dari dirinya ke neraka 3 parit, 3 lubang. 1 lubang jaraknya jauhnya timur dan barat. Bayangin, orang yang niat iktikaf karena Allah, ya Allah, hamba niat iktikaf di masjid ini. Yang barusan niat iktikaf, cuk. Yang barusan niat iktikaf dari awal sampai akhir barusan. Nggak ada ya? Kenapa nggak? Bapak belum paham. Besok-besok Pak, begitu nginjek masjid itu kaki, saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah. Paham? Paham ya? Pokoknya masuk masjid niatin iktikaf. Kenapa? Orang yang niat iktikaf ikhlas karena Allah, mengharapkan ridho Allah, Allah jauhkan dari dirinya dan api neraka 3 parit, 3 lubang. 1 lubang jaraknya timur dan barat. Lah kalau 3 berarti 3 kali timur dan, bayangin sakit perhatiannya Allah kepada Rasulullah dan sakit perhatiannya Rasulullah kepada kita. Dijaga benar dari neraka. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian waktunya itikaf, Pak, kalau paling utama itikaf itu di 10 akhir Ramadan, itu paling utama. Tapi di luar bulan Ramadan boleh Pak, boleh ya. Tapi afdolnya di bulan apa? Bulan Ramadan. Karena apa? Ada Lailatul Qadar. Kemudian durasi waktu itikaf, di situ saya sampaikan ada berapa madhab itu. Madhab Maliki, jumhur ulama, jumhur itu artinya mayoritas ulama memandang i'tikaf itu sah dilakukan bimuddatin yasiratin, dengan tempo yang sangat singkat sah ya. Mayoritas ulama bilang niat Bapak i'tikaf walaupun cuma sebentar doang itu dianggap apa? Sah. Ini paham kan nih? Pak, mayoritas ulama bilang orang yang i'tikaf waktunya cuma sebentar dianggap apa? Sah ya, sah. Ini biar saya nggak selesai nih, sah. Sekarang dibahas madhab Maliki minimalnya sehari semalam. Madhab siapa? Maliki. Dan harus puasa. Ini saya ajarin supaya Bapak wawasan nambah. Wah, gue mah nggak mau itikaf kalau cuman sebentar, sejam 2 jam mah. Emang apa? Kagak sah. Oh, berarti madhabnya siapa itu? Madhabnya Maliki. Nggak sah. Sebab minimalnya sehari semalam plus wudu puasa. Madhab siapa? Maliki. Sekarang madhab kita nih, madhab siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan temponya lebih panjang dari ukuran tumakninah dalam ruku dan sejenisnya. Tumakninah dalam ruku. Bangun. Coba ruku. Dari diri ke ruku coba. Biar lihat. Di sini temponya lebih panjang. Ingatin ya, paham ini. Temponya lebih panjang dari ukuran tumakninah dalam ruku. Gerakan ruku disebut tumakninah ketika kita membaca di qadri subhanallah. Itu namanya udah tumakninah. Begitu ruku takbir dong. Belum ruku, Allahu Akbar, baru baca. Nah, itu namanya udah tumakninah. Lebih panjang dari itu sedikit. Begitu kita ruku, dek subhanallah, temponya lebih panjang, baca, temponya lebih panjang dari ukuran tumakninah dalam ruku. Jadi tumakninah itu begitu ya Pak, temponya itu sekira-kira kita membaca apa? Subhanallah.
diam sebentar. Sekarang bapak masuk ke masjid nih, duduk, jeng, subhanallah, pergi lagi bapak. Sah nggak? Sah nggak? Menurut siapa? Madzhab kita. Jadi rugi banget, rugi. Kita ada waktu diam di masjid, kita mau walaupun nggak ngapa-ngapain pak. Jadi pikiran kita itu itikaf kudu apa? Baca Quran, kudu zikir, kudu ini, kudu, kan begitu ya? Enggak, itu mah keutamaannya. Kalau dikerjain lebih bagus. Tapi walaupun duduk sebentar, ini saking sayangnya Rasulullah sama kita nih. Bayangin, Masya Allah. Kurang sayang apa sih Rasulullah sama kita? Nggak ngapa-ngapain, kagak ngaji, kagak ngapain, duduk aja. Subhanallah. Ah, gila ya. Lo habis dari mana lo? Dari masjid. Ngapain? I'tikaf. Masya Allah. Padahal cuman numpang duduk. Walaupun bapak numpang ngadem pak. Inilah kenapa hadis innamal a'malu binniyat ada di urutan pertama. Kenapa? Karena itu ya, segala sesuatu itu dilihat dari niatnya. Kayak begitu. Kita niat doang nih, gak ngerjain, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya umat Rasulullah. Madzhab Hanafi, temponya itu singkat, gak ada ukurannya, lebih enak lagi. Ya. Udah. Gak pakai syarat-syaratan. Kemudian siapa lagi nih? Madzhab Hambali, temponya itu sesaat, yakni selama diamnya itu bisa disebut tinggal atau menetap, meskipun cuma sekejap atau sebentar. Diam, orang sibuk, pak diam pak. Nah diam itu, udah tuh, dek diam, dah udah sah. Enak nggak? Niatin sekarang nih, bapak niatin pak. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah, gitu ya. Walaupun ada di situ tuh nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Ah belibet mulut saya Ustaz. Ya udah gampang Indonesia aja udah. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah. Biasain masuk masjid niatin i'tikaf. Walaupun apalagi marbot. Wah, rugi bandar. Marbot emang diem di situ lagi ya. Dia agak niat i'tikaf rugi bandar itu. Rugi bandar. Walaupun pak, bapak bolak-balik pak, masuk nih, set, lewat mau ke sono, dari pintu sini mau ke sono, jadi gak harus diem, masuk, set, saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah. Dia keluar lagi, pergi son, dia pergi, sah, numpang lewat doang, sah, udah. Itulah umat Rasulullah, keren. Ya. Sekarang bapak masuk masjid, ya Allah, saya lupa niat i'tikaf, di sini saya bahas. Kita ingetnya lagi sembahyang. Begitu kita lagi sembahyang, ya Allah, saya belum niat i'tikaf nih. Bagaimana hukumnya? Niatkan dalam hati, ya Allah, saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah. Tapi di dalam hati. Kalau diucapin batal kalau pakai bahasa Indonesia. Karena kalau pakai bahasa Arab, nah ini ulama berbeda pendapat. Imam Romli bilang, Imam Romli itu jika niatnya dilapaskan lillahi alayya an a'taqifa bihadzal masjid lillahi ta'ala pakai bahasa Arab, Imam Romli bilang batal. Imam siapa? Imam Romli. Akan tetapi dibantah oleh Imam Ibnu Hajar. Oleh Imam siapa? Sekarang saya tanya, bapak pernah nggak ngaji pikir begini? Sengaja supaya kayak wawasan, sengaja nyebut nama ulamanya biar paham. Cuma sekedar apaan? Siapa? Imam Romli. Gue pernah ngaji itu dulu tuh. Imam siapa? Ibnu Hajar. Gua tahu tuh. Kata Imam Ibnu Hajar, orang yang melapaskan niat i'tikaf padahal dia lagi sholat tidak batal. Lillahi alayya an a'taqifa bihadzal masjid lillahi ta'ala. Gak batal, tapi harus pakai bahasa apa tadi? Bahasa Arab. Lanjut, biar cepet. Sahkah wanita i'tikaf dalam rumah? Nah ini buat ibu-ibu. Ibu-ibu ke masjid, emang jarang nih. Padahal bukan yang nggak boleh bu. Kalau mau ke masjid berjamaah, ke masjid aja. Wah, kan katanya disuruh di rumah aja. Lah ibu ke pasar ayang-ayangan kan gak ada yang larang. Ngapa jadi ke masjid dilarang-larang? Aneh apa kagak gitu? Takut fitnah. Emang fitnahnya lebih gede di mana, di masjid apa di pasar? Itu belanja di mana berjam-jam. Pakai alasan fitnah. Makanya di kampung gini saya, di Sukabumi, itu kalau sholat subuh sama sholat asar, bubar sholat itu kayak sholat Jumat.
rame, ibu-ibunya, bapak-bapak. Cuma di kita mah belum biasa. Padahal boleh. Nah, misalkan ibu nggak sempat ke masjid karena sibuk ngurusin anak, masak, ngurusin laki, lakinya ngogok. Saya mau itikaf di rumah aja, sah bu. Ya, ini ibu ikut kaulnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan sah seorang wanita iktikaf di musola rumahnya. Ibu harus punya tempat khusus untuk sholat, tapinya ya bukan acak-acakan di mana aja, entar depan TV, entar di belakang lemari, entar dekat kamar mandi, itu memang acak-acakan. Ibu bikin satu tempat khusus buat ibu sholat, bikin musola gitu. Nah, ntar di bulan Ramadan kan sayang bu, suami pada itikaf, ibu nggak bisa itikaf, padahal boleh, silakan. Orang istri Rasulullah pada itikaf kok, kenapa jadi umat yang nggak boleh, gimana sih? Ya, ibu misalkan nggak bisa ke masjid, ya udah di rumahnya. Tapi mulai sekarang dibikin dulu, ya musola kecil-kecilan. Asal sekedar cukup seorang aja, ya bikin ini tempat musola gua ya, jangan ganggu-ganggu nih. Bilang sama bapaknya bu ya, awas bang, jangan dibongkar-bongkar. Ini musola saya. Nah begitu ibu sholat, niatin saya niat i'tikaf bukan di masjid ini, bukan di musola ini, fi hadal makan, di tempat ini. Saya niat i'tikaf di tempat ini. Buat ibu tuh. Imam Syafi'i dalam qaul qadim, Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat, qaul qadim, qaul jadid. Saya nggak mau bahas ini, panjang lagi nanti. Di dalam qaul qadim, pendapat yang lama, qadim itu artinya lama, jadid artinya baru. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat yang lama, beliau mengatakan sah seorang wanita i'tikaf di musola rumahnya. Bahkan pendapat madhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i madhabnya, Imam madhab Syafi'i maksudnya ya, Imam madhab Imam Syafi'i, kayak Imam Romli tadi, Imam Ibnu Hajar tadi, buat bapak-bapak pun sah. Ini sebenarnya mau saya umpetin ini. Jadi bapak-bapak boleh i'tikaf di musola rumahnya, boleh. Sebenarnya saya mau umpetin ini. Ini dalilnya bagi yang malas itu. Kan ketemu selama ini yang saya cari. Lu ngapa kagak ke masjid? Lu kagak ngaji sih. Kata Ustadz, bukan masalah lu kagak ngaji, emang lu malas. Karena ini hukum dan ini ilmu, saya sampaikan. Salah satu pendapat madhab Imam Syafi'i, sah buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi ini buat bapak-bapak yang udah sepuh, bapak-bapak yang sakit-sakitan, pakai pendapat ini silakan. Tapi yang seger kayak begini emang lu malas aja tuh, alasanmu lu ya. Kemudian masih ada berapa itu lagi tuh? Tinggal dua masalah lagi ya. Serambi masjid, bapak, serambi masjid, teras masjid. Nih, depan pintu itu namanya teras, itu namanya serambi. Apakah itu bagian dari masjid? Jawabannya apa di situ? Iya, itu bagian dari masjid. Teras masjid itu namanya bahasa Arabnya harimun. Apa? Ha-ro-ya-mim, harim. Kalau kita harim biasanya buat apa, Wan? Perempuan. Harim ente mana? Berarti teras masjid. Teras masjid ente. Harim artinya teras masjid. Sahkah i'tikaf di situ? Sah. Kenapa? Sebab harim atau serambi teras masjid minal masjidi, bagian dari masjid. Paham ini? Nih, keliling tuh. Ya, itu namanya apa tuh? Boleh i'tikaf di situ? Berarti boleh sholat tahiyatul masjid di situ? Boleh kan, boleh bagian dari masjid. Boleh sholat sunat wudu di situ tuh. Mau beli di situ boleh. Tapi dia dikerjain nggak? Kita nggak mikirnya namanya masjid itu begitu masuk apa? Pintu, itulah baru masjid. Itu salah. Itu juga udah masjid. Teras itu udah masjid. Yang terakhir, halaman masjid. Apakah bagian dari masjid? Jawabannya apa itu? Apa? Jawabannya itu apa? Bang Reza. Coba bentar, jawab. Apa sih jawabannya? Oke. Kita bahas sedikit. Ini terakhir. Apakah halaman masjid termasuk masjid? Imam Syafi'i berpendapat halaman namanya rohbah. Apa namanya, Pak? Rohbah. Roh-ha-ba ta marbutoh. Rohbah. Apa? Kalau tadi harim, kalau halaman rohbah.
Imam Syafi'i bilang rahbatul masjidi minal masjid, halaman masjid masuk masjid. Jadi di masjid nggak boleh jual beli, di masjid nggak boleh berbuat yang tidak baik. Bukan pas masuk pintu itu, bukan. Semenjak di mana? Di halaman. Di situ ada dengan catatan jika halaman masjid tersebut bersambung dengan masjid. Ini nyambung gak nih? Nyambung. Oke, masuk. Kemudian berada di dalam pagar masjid. Ini di pagar. Berarti yang masuk di dalam pagar itu adalah rohbah. Rohbah artinya apa tadi? Halaman. Dan itu masuk bagian dari masjid. Paham? Madzhab siapa ini? Madzhab kita nih. Madzhab Imam Syafi'i. Makanya DKM mohon maaf karena ini ilmu. Dan kita penganut madzhab Syafi'i. Kalau ada tukang dagang jualan di situ, pindahin ke depan. Mang, mohon maaf, dagangnya jangan di sini. Pindah ke depan sedikit di luar pagar. Karena tidak boleh, haram, dosa besar, hukumnya berjual beli di mana? Di masjid. Paham? Sekarang banyak nih kita lihat halaman masjid dipakai jadi jualan, bahkan bikin bazar. Ada yang jualan yang paling banyak kalau bulan puasa jualan apa? Peci. Di mana? Di hari masjid lagi, bukan di rahbah, bukan. Di hari masjid. Oh, jangan-jangan ada madzhab lain. Kita jangan pulang-pulang. Awas nih ya. Jangan pulang-pulang dari sini. Wah, haram, ente haram. Ente haram. Itu baru madzhab siapa? Syafi'i. Situ lihat imam siapa? Maliki. Pendapat yang dianggap paling tepat dalam madzhab Maliki dan madzhab Hambali, rohbah itu bukan bagian dari masjid. Jadi kita punya dua ilmu nih. Kalau ada orang mengharamkan jual beli di rohbah masjid, rohbah itu apa? Halaman. Maka pendapatnya siapa? Banyak. Tapi kalau kita lihat ada halaman masjid dipakai buat usaha, maka pendapatnya siapa? Imam Malik dan Imam Hambali. Paham? Paham, Pak? Jadi Bapak jangan rempong ya, jangan cerewet ya. Wah, haram. Ente belum paham ilmunya. Baca dulu ilmu yang banyak, pahami dulu yang benar, baru kita tenggang rasa sama saudara kita. Oh, ini madzhabnya Hambali, ini sama Maliki ya. Bapak sini, Pak. Bapak madzhabnya Hambali sama Maliki. Lau lah. Yang begitu tanya lau lah. Ini masalah di rohbah, sepakat itu. Tapi nggak ada satupun yang di harim. Ini nggak ada nih, nggak ada perbedaan pendapat sini, Ustaz. Kalau yang di harim ya, kalau di rohbah, Imam Syafi'i bagian dari masjid. Maliki dan Hambali bukan bagian dari masjid. Kalau harim, sepakat. Semuanya bagian dari masjid. Wallahu a'lam. Apa yang ngos-ngosan saya ngaji ini bertarget. Besok kita akan membahas, mengupas masalah tahiyatul masjid. Sehat panjang umur. Ada yang ditanyakan seputar barusan pengajian kita, yang ada kaitannya dengan pengajian kita? Kalau nggak ada langsung sholat isya. Nggak ada, ditutup doa oleh guru kita. Mau nanya ya? Dia sama. Agama itu nggak bisa dibohongin, nggak bisa sepakat ya. Kan itu doa akad. Begitu klik, kalau ada setuju, klik, oke. Dipencet oke, itu namanya apa? Akad, itu namanya akad. Oke. Cuma nggak begini doang, nggak begini doang. Oke, ya jadi. Nah makanya ini HP mending, masya Allah, luar biasa. Bapak, anak-anak muda, ente nyimpen video-video nggak benar, ente nyimpen gambar-gambar nggak benar, dibawa tuh ke masjid itu, dipakai diajak sembahyang, itu gambar jadi muslim, kagak. Itu dia jadi taubat, itu yang di video, kagak. Itu ente malah, ya Allah. Segala sesuatu yang namanya bersandar dengan nama Allah itu menandakan sesuatu itu mulia. Baitun artinya rumah, apalah istimewanya rumah. Tapi ketika baitun disandarkan dengan lafaz Allah menjadi baitullah, rumah Allah, jangan macam-macam ente di situ. Kalam, ucapan itu biasa, nggak ada istimewanya. Kalam, ucapan. Tapi ketika disandarkan dengan nama Allah menjadi kalamullah, Quran, jangan macam-macam ente.
Itu tuh, awas ya anak-anak muda nih. Periksa. Itu soal adab ke masjid di bawah bayang lagi. Ya Allah. Ya biar draw. Kagak ada draw-drawan, nanti dosanya double. Loh, gambar-gambar dibawa lagi sembahyang. Ya paham ya? Tetap sama ya. Insyaallah paham? Insyaallah paham. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup doa dari guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.